Dan ini dia zona nyaman rumah ini ya, ada di posisi ruang makan yang berkonsep semi outdoor, nuansa Japanese dengan satu buah pohon sakura yang bisa bikin penghuninya jadi lebih rileks. Sedangkan untuk estimasi pembiayaan rumah ini berukuran 5 kali 10 meter, perkiraannya menghabiskan dana sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Opik Design. Oke, ini adalah tempat dimana kalian bisa request desain rumah gratis, dan channel dimana kalian bisa menggali inspirasi desain rumah terbaik buat rumah kalian nanti ya. Oke, jadi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah silahkan tekan tombol like, komen, dan share biar kita sama-sama berbagi manfaat kawanku. Dan video ini adalah request dari Ghazali Rahman, dan berikut ini adalah denah yang bisa kita tampilkan. Perhatikan baik-baik sebelum nanti kita room tour. Dan sekarang kita bahas satu persatu dari eksterior, dimulai dari ini peliharaan siapa. Oke. Ya, mobilnya biar keluar dulu ya kawanku. Desain fasad rumah ini adalah perpaduan antara Skandinavian dan minimalis modern ya. Oke. Dengan Skandinaviannya kita tekankan pada jendela yang di sebelah kanan ya. Ya, kemudian di ujung depan kita taruh sebuah gapura ya. Gapura ini untuk menopang atap daripada carport. Kemudian untuk terasnya kita pakai dak beton, dan Anda harus perhatikan baik-baik bentuk atapnya ya. Atap rumah ini miring ke satu sisi, yaitu ada di tengah, kemudian di tengah ada atap lagi miring ke satu sisi ke samping. Oke, perhatikan di sini ada talang beton, kemudian ada sebuah penutup berbahan hulu dan penutupnya fiber. Ini adalah jendela geser ya, jendela geser untuk pencahayaan area indoor garden. Sedangkan untuk penutup atapnya kita pakai genteng metal sejenis multi roof gitu. Jika Anda punya dana lebih bisa pakai yang berlapis pasir ya. Kemudian di sebelah sini ada space terbuka ya. Ini untuk area cuci jemur. Kemudian desain atap rumah ini sangat low budget dilihat dari bahan penutupnya ataupun konstruksi rangkanya ya, karena kemiringannya nggak besar. Kemudian di sini ada aksesoris fasad ya. Ini adalah poin dari fasad rumah ini. Terletak pada jendela sebelah kanan, kemudian di pangkal jendela kita taruh sebuah pot mini ya. Kemudian kita melangkah ke sisi yang lain. Oke, ini lebarnya 2,5 meter atau setengah luas tanahnya ya. Kita naik dulu kawanku. Kemudian untuk kisi-kisinya kita pakai bahan aluminium ya, yang tahan terhadap cuaca. Dan saya kira cukup untuk pembahasan eksteriornya. Sebelum kita bahas interior, kita intermezzonya ya kawanku. Ngomong-ngomong, ini masih suasana pandemi ya, jadi semua serba sulit, kerja sulit, dagang sulit, apapun sulit. Tapi menurut saya kalau cari duit tetap gampang coy. Cari duit itu gampang banget, yang sulit dapatnya. Oke, cukup ya intermezzonya, kita lanjut ke interior. Dan ruangan pertama yang kita temukan adalah
ruang keluarga ya, ruang tamu, sorry, ruang tamu ini berukuran 2,5 kali 2 meter, cukup untuk naruh satu buah sofa double dan satu buah sofa single, dengan dibatasi sebuah partisi ya antara ruang tamu dan ruang keluarga. Untuk mejanya kita pakai meja bundar biar nggak terlalu makan tempat, dan di belakang ruang tamu kita temukan sebuah area ruang keluarga dengan televisinya atau TV-nya kita tempelin di dinding biar masih ada space yang cukup lega. Untuk area ruang keluarga ini berukuran 2,5 kali 2,5 meter kawanku, cukup untuk naruh satu buah bed dan karpetnya yang enggak matching. Kemudian area dindingnya kita hiasi dengan wallpaper, sedangkan di area sini kita temukan sebuah area outdoor ya, kita fungsikan sebagai area cuci jemur. Oke kawanku, kemudian area berikutnya kita coba masuk ke kamar utama. Kamar utama ini berukuran 2,5 kali 3 meter. 2,5 itu lebarnya ya, dengan panjang 3 meter ya, cukup untuk naruh satu buah bed berukuran cukup besar yaitu 140 kali 2 meter, dan space sisanya untuk almari ya. Oke, cukup lega kawanku kalau untuk kelas kamar utama. Kemudian kita coba keluar dulu. Kemudian ruangan berikutnya kita temukan adalah area dapur dan ruang makan. Oke, ini untuk kitchen setnya cukup satu lajur dengan sedikit tekukan ya. Kemudian di belakang kitchen set itu ada area outdoor ya. Area outdoor kita kasih jendela untuk memanfaatkan sirkulasi udara ataupun pembuangan asapnya ya. Kemudian di belakang kitchen set itu ada dua buah kamar anak dan satu kamar mandi, dan ini dia zona nyaman rumah ini ya. Ada di posisi ruang makan yang berkonsep semi outdoor, nuansa Japanese dengan satu buah pohon sakura yang bisa bikin penghuninya jadi lebih rileks. Sedangkan untuk estimasi pembiayaan rumah ini berukuran 5 kali 10 meter, perkiraannya menghabiskan dana sebesar 110 sampai 140 jutaan ya. Tentunya itu tergantung spesifikasi bahan yang kalian pakai, juga lokasi kalian berada di mana. Tentunya estimasi itu berdasarkan area saya berada ya, yaitu di wilayah Blitar. Dan yang perlu Anda perhatikan soal pembiayaan, pembiayaan rumah ini tergolong ringan di atap ya. Bentuk atapnya cuman miring ke satu sisi dan kemiringannya nggak besar, sedangkan bahan penutup atapnya juga non genteng ya, jadi pakai multi roof bisa, pakai gavalum juga bisa, dan itu pun juga menyesuaikan dengan rangka atapnya ya. Berhubung penutup atapnya kita pakai bahan yang ringan, maka konstruksi rangka atapnya pun juga nggak berat, sehingga rumah ini tergolong low budget ya, dengan luasan sekian, menghabiskan dana kisaran 120 jutaan. Tapi itu pun juga tergantung spesifikasi finishing bahan yang kalian pakai. Jika material finishing kalian semua pakai grade A ya, habisnya sekitar 150 jutaan ya. Misal untuk lantainya Anda pakai granit yang grade A, untuk plafonnya Anda pakai plafon PVC, kemudian untuk catnya Anda pakai dulak ya. Kalau kayak gitu semua grade A semua ya, ada di kisaran 150-an ya.
Oke, dan kemudian kita lanjutkan review dulu ya. Oke, ini adalah area kamar mandi berukuran 1 kali 2 meter ya. Untuk kloset kita pakai kloset tabung bawah ya, karena lebar kamar mandi ini cuma 1 meter, jadi masih kerasa lega dengan kloset tabung bawah. Oke, kemudian kita masuk ke area kamar anak yang sebelah kiri ini berukuran 2 kali 2 meter ya, dengan kamar 2 kali 2 meter cukup untuk 1 buah bed single, kemudian almari. Untuk aksesoris dindingnya kita nggak pakai rame karena nanti jadi kelihatan lebih sempit lagi. Kemudian kita masuk ke kamar anak kedua. Oke, ukurannya juga sama 2 kali 2 meter untuk 1 bed dan 1 buah almari. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu ya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Bagi yang pengen request, tetap tulis di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.